Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya hari ini akan berbagi firman Tuhan. Dan satu sukacita bagi saya untuk berbagi firman Tuhan. Dan judul pelajaran atau firman yang saya ingin bagikan adalah berbicara tentang Allah atau Raja yang kekal, the everlasting King. Dan sebelumnya saya mengajak, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk semua kesempatan dan kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami ingin mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi Tuhan. Supaya kami tahu siapa yang kami sembah, supaya kami memahami siapa yang kami sembah, dan apa yang kami lakukan memiliki alasan yang masuk akal, karena kami mengenal Engkau secara pribadi, secara pengertian, maupun juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai hamba-Mu yang berbicara, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di Daniel pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, yang merupakan tema daripada pelajaran saya di hari ini. Daniel 7 ayat 13 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Gambaran yang diperlihatkan oleh Daniel dalam penglihatan ini menunjukkan tentang suatu figur berbentuk manusia. Jadi kata-kata anak manusia dalam konteks ini adalah seseorang yang berwujud manusia, yang turun dari langit. Dan biasanya kan tidak mungkin. Makanya ada penggunaan kata anak manusia bisa berarti sebagai suatu manusia atau bentuk wujud manusia. Tetapi juga dalam konteks Daniel 7 bicara tentang sesuatu dari sorga, tetapi bentuknya seperti manusia. Makanya disebut sebagai anak manusia. Dan kalau kita berada pada penglihatan itu, pasti pemikiran kita itu sesuatu yang luar biasa. Kalau sekarang kan sudah banyak sekali cerita-cerita dongeng yang dikemas oleh para penulis yang dibuat dalam bentuk film bahwa manusia bisa terbanglah dari planet lain dan segala macam. Itu kan merupakan imajinasi, merupakan suatu kreasi daripada manusia. Tetapi ini bukan kreasi, ini penglihatan yang ditunjukkan daripada firman Tuhan bahwa seorang anak manusia yang turun dari langit berbentuk manusia. Dan kemudian datang dan akan memimpin kerajaan, yaitu kerajaan yang kekal. Kitab Daniel sendiri adalah kitab yang memang tidak gampang untuk kita baca dan kita pahami. Karena begitu banyak istilah-istilah, begitu banyak cerita tentang penglihatan di masa depan. Dan kali itu kemudian kalau kita mempelajari Daniel, pasti membutuhkan waktu yang lama. Karena apa yang diceritakan itu bisa menceritakan tentang bangsa Israel, tetapi juga bagi bangsa yang lain. Jadi bagi atas dua bagian utama yang ditulis dari bahasa Aramaik, tetapi juga ada juga bagian kedua dari bahasa Ibrani penulisannya. Nah, saya tidak akan ambil waktu berbicara tentang Daniel karena saya tahu itu akan sangat panjang dan tidak cukup waktu yang diberikan untuk bisa menjelaskan kitab Daniel sampai kita memahami dengan baik. Tetapi yang saya mau fokuskan adalah pada pernyataan Daniel tentang anak manusia itu. Karena anak manusia itu merupakan gambaran yang akan memiliki kerajaan yang kekal itu. Judul pelajaran saya di hari ini, The Son of Man atau anak manusia mengenal secara lebih dekat. Mari kita mempelajari siapa anak manusia itu. Saya percaya ini adalah satu pesan yang sangat penting. Dan di bagian-bagian penjelasan saya akan tunjukkan kenapa sekarang terjadi begitu banyak pembelokan dan dunia menjadi lebih buruk keadaannya karena anak manusia tidak dipandang sebagaimana seharusnya. Mari kita buka di Wahyu pasal 14 ayat 14. Dikatakan begini.
Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Lihat ya, seperti anak manusia. Berarti adalah dari atas ada kemuliaan, tapi kok wujudnya manusia, kira-kira gitu pengertiannya. Dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Nah, sabit itu sebenarnya kalau kita pelajari itu untuk memanen anggur. Tetapi kalau kita gambaran yang digambarkan dalam cerita Wahyu adalah bagaimana anak manusia itu digambarkan dalam kemuliaannya. Dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang rupa serupa dengan seorang. Dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang rupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Nah, semua ini merupakan gambaran. Saya tidak akan fokus kepada penjelasan detail-detail kenapa ikat pinggang dan sebagainya. Tetapi yang saya fokuskan adalah ada penggambaran tentang anak manusia yang begitu mulia posisinya. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu putih yang metah. Dan matanya bagaikan nyala api. Jadi anak manusia yang betul-betul kelihatan ada wibawanya. Kelihatan ada kekuasaannya. Kelihatan ada kemuliaannya. Wahyu 1:13-14. Bahkan dalam Kisah 7 ayat 55-56, Stefanus menjelang kematiannya, dia melihat kemuliaan daripada anak manusia itu. Kisah 7 55-56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan roh menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, gambaran anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah menggambarkan bahwa ada suatu figur yang dia kenal sepertinya. Karena ada kata-kata anak manusia dan yang dia maksudkan di sini adalah Yesus. Jadi saya bayangkan di sorga ketika dalam penglihatan, ini gambaran saya ya. Yang Stefanus lihat adalah ada wujud kemuliaan Allah. Tapi ada wajah Yesus di sana. Karena mungkin Stefanus ada pada masa-masa sebelum Yesus bahkan mati dan naik ke surga. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita bisa lihat bahwa ada pernyataan tentang kemuliaan daripada anak manusia itu. Yohanes 3 ayat 13-15. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain dari Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes bahkan memberikan satu pernyataan bahwa anak manusia itu datang dari atas, datang dari langit, datang dari sorga. Dan karena datang dari sorga, dia harus ditinggikan. Sehingga ketika orang percaya kepadanya, mendapatkan jalan keselamatan, mendapatkan keselamatan atau hidup yang kekal itu sendiri. Yohanes 13 ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Yesus sendiri berkata, sekarang saya dipermuliakan. Nah, tidak ada seorang manusia yang berhak berkata bahwa saya harus dipermuliakan, kecuali orang itu punya masalah dan kejiwaan. Tetapi kalau kita lihat di sini, berulang-ulang kesaksian demi kesaksian menceritakan bahwa anak manusia itu yang harus ditinggikan, itu yang harus dipermuliakan. Bahkan di dalam kemuliaannya kelihatan bahwa anak manusia itu ditinggikan. Yohanes 12 ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Kemuliaan itu hanya kembali kepada Tuhan. Siapa berani menerima kemuliaan dari manusia kalau dia bukan Tuhan? Dan berulang-ulang Tuhan Yesus menceritakan dirinya. Firman Tuhan menceritakan tentang Tuhan Yesus bahwa Dia adalah yang dipermuliakan. Dia dalam wujud manusia, maka disebut sebagai anak manusia, tetapi Dia dipermuliakan. Nah, mengapa setiap kali berbicara tentang anak manusia, ada kata-kata kemuliaan, ada kata-kata dipermuliakan, ada kata-kata ditinggikan,
dihormati, dipuja, disembah. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Nah, inilah gambaran yang hilang daripada kekristenan. Hari ini orang melihat Tuhan Yesus sebagai manusia biasa atau tokoh sejarah yang datang 2000 tahun lalu yang hanya mengubah wajah daripada sejarah, memberi impact kepada manusia, tapi dia bukan Tuhan itu sendiri. Tapi berulang-ulang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus yakin dan bersaksi dari firman Tuhan. Kitab suci berkata bahwa dia adalah anak manusia dan dipermuliakan, dan dia berkata dia pun dipermuliakan. Berarti dia adalah Tuhan. Mengapa dia Tuhan? Karena dia punya kuasa. Tidak ada orang yang memiliki kuasa kalau tidak memerintah. Yesus memerintah dalam kerajaan yang kekal. Mengerti kekal maksudnya? Kekal artinya dari awal sampai akhir tidak ada berujung. Dia adalah raja yang kekal. Dia adalah manusia, anak manusia. Dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Karena dia punya kekuasaan. Mari kita pelajari setiap kali ada kata-kata anak manusia. Saya tahu ada banyak ayat Alkitab yang menceritakan tentang kekuasaan Yesus. Dan saya hanya fokus kepada kekuasaan dia ketika ada kata-kata anak manusia. Jadi selama pelajaran saya di sini, saya hanya mengutip kata-kata atau firman Tuhan yang ada tulisan anak manusianya. Matius 9, 1-6. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Nah, orang Yahudi mengerti, ahli Taurat mengerti bahwa yang hanya berkuasa mengampuni dosa adalah Tuhan itu sendiri. Dia yang berhak mengampuni, dia yang berkuasa, itu kekuasaan miliknya. Dan kalau seseorang berkata dosamu sudah diampuni, berarti orang itu mengaku dia adalah Tuhan dan itu menghujat Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Mana lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Nah, hebatnya Tuhan Yesus dalam menjawab adalah kedua-duanya tidak bisa mereka ucapkan. Karena kalau mereka bilang dosamu sudah diampuni, mereka tahu mereka tidak punya otoritas. Dan kemudian mengatakan bangunlah dan berjalanlah, mereka tidak punya kuasa juga sama-sama. Mereka tidak punya kuasa untuk membuat mujizat. Dua-duanya tidak bisa lakukan. Tetapi supaya kamu tahu, inilah pernyataan Tuhan Yesus. Bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Tidak ada seseorang pun manusia yang memiliki kuasa mengampuni dosa. Kecuali orang itu sudah gila dan berkata bahwa dosamu sudah diampuni, padahal dia nggak punya kuasa apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Siapa yang berkuasa mengampuni dosa kecuali Allah itu sendiri. Secara tidak langsung dia berkata, "Saya adalah Allah. Saya adalah Yahweh. Saya adalah Elohim. Saya adalah Tuhan yang dicari manusia. Sayalah yang pencipta itu." Matius 12 ayat 6-8. "Aku berkata kepadamu, di sini ada orang yang melebihi bait Allah." Siapa yang melebihi bait Allah itu siapa? Orang pergi ke bait Allah untuk menyembah Tuhan. Tetapi ada orang berkata, yang objek yang kamu sembah itu, saya lebih daripada itu. Objek di mana kamu pergi menyembah Tuhan, saya lebih dari situ. Dia melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tetapi kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, bagi orang Yahudi, waktu dia berkata Tuhan di atas hari Sabat, itu betul-betul luar biasa itu. Karena hari Sabat adalah a very very special day. Mereka melakukan ratusan larangan dan juga ratusan lain yang mereka harus kerjakan selama hari Sabat, supaya menunjukkan betapa mereka berbakti kepada Yahweh itu. Berbakti kepada Elohim itu.
berbakti kepada Adonai itu. Tapi di sini Tuhan Yesus berkata, saya di atas daripada hari Sabat itu. Saya di atas bait suci itu. Siapa dia? Kalau dia bukan Tuhan. Itulah anak manusia yang kita sembah itu. Dia adalah Tuhan. Bukti berikut kekuasaan dia. Matius 13, 41-43. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Siapa bisa suruh malaikat? Siapa yang punya malaikat? Tidak ada manusia yang bisa punya malaikat. Tetapi anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Dan mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Berkali-kali firman Tuhan menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dari mana manusia biasa bisa menyuruh malaikat? Dari mana manusia biasa berkata, malaikatku? Kecuali dia adalah Tuhan. Mengapa pesan ini sangat penting yang ingin saya khotbahkan? Karena gambaran Tuhan Yesus sekarang adalah manusia biasa. Orang memaki, nama Tuhan Yesus disebutkan. Orang terantuk, nama Tuhan Yesus disebutkan. Orang kaget, nama Tuhan Yesus disebutkan. Nama itu adalah nama yang bisa menjadi nama yang disebutkan bukan untuk memuja, tapi untuk mencemooh, tapi untuk menghina. Dan dunia kehilangan kepercayaan kepada Yesus. Karena orang sekarang membuat dia bukan Tuhan lagi, tapi hanya figur biasa. Dan inilah yang sangat penting yang kita harus perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian. Bahwa dia bukan cuma datang sebagai satu tokoh sejarah, tapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Ini survei yang dilakukan di Amerika. Survei ini diambil atas sekelompok orang Kristen yang menyebut Kristen lahir baru di bawah 40 tahun. Lihat ya faktanya yang menjadikan. 60% orang Kristen yang mengaku lahir baru setuju bahwa jalan keselamatan bukan cuma melalui Tuhan Yesus, tapi yang lain juga membawa jalan keselamatan. Bagi saya baca ini lahir baru loh yang klaim begitu. Nah saya nggak tahu maksudnya lahir baru dan apa standarnya, karena survei pun kita itu dilakukan di tempat yang berbeda dan bukan saya yang bikin survei. Tetapi bagi saya kalau orang Kristen yang lebih dekat kepada Tuhan, yang mungkin sudah lebih mengerti Tuhan, yang sudah mungkin merasakan perubahan dalam hidupnya, berkata bahwa yang lain juga membawa kepada jalan keselamatan. Kalau gitu, anak manusia sebagai Tuhan di mana posisinya? Keyakinan tentang Alkitab, tentang sifat daripada Tuhan, keakuratan daripada Alkitab, dan bahkan ketuhanan Yesus. 47% orang percaya di tahun 2010. 20 tahun kemudian 2020 turun menjadi hanya 25% orang percaya. Di tahun 2010 32 orang Kristen yang mengaku lahir baru percaya dan setuju akan penginjilan. Sekarang turun menjadi hanya 16%. Hanya 16% yang merasa bahwa kabar baik Yesus adalah Tuhan dan jalan keselamatan yang perlu diceritakan kepada banyak orang, hanya tinggal 16%. Daripada orang Kristen di Amerika, dari survei ini. Nah saya nggak tahu di Indonesia bagaimana. Tapi kalau ini adalah faktanya, bagaimana dunia ini bisa di-impact? Sementara orang Kristen saja sudah kehilangan kepercayaan tentang ketuhanan daripada anak manusia itu sendiri. Survei dilakukan di Inggris. 40% orang Inggris tidak percaya bahwa Yesus itu benar ada. Gak percaya dia itu ada. 43% orang percaya tentang kebangkitan, tapi mereka tidak tahu itu dalam Alkitab. 25% orang berusia 18 sampai 34 tahun percaya bahwa Yesus adalah mitos.
dongeng. Cerita yang dibuat oleh manusia. Cerita turun-temurun yang tidak ada dasar sama sekali. Coba kita pikir bahwa 40% orang percaya bahwa Yesus itu tidak ada. Lihat ya. Jadi berarti kalau tidak ada mungkin ya udah mungkin itu cerita. Tapi lebih parah berkata bahwa itu merupakan buatan manusia. Cerita yang dibuat oleh manusia. Sekarang bagaimana kita bisa mengimpact dunia? Kalau dia yang adalah kuasa itu, dia yang adalah raja itu, dia adalah yang maha kuasa itu, telah tidak lagi diakui ketuhanannya. Sementara Alkitab berulang berkata bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Yahweh. Dia adalah Elohim. Dia adalah Allah itu sendiri. Matius 28 berkata segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Pertanyaan saya begini, kalau segala kuasa di sorga di bumi telah diberikan kepada Yesus, kalau dia bukan Tuhan, terus Bapak pergi kemana? Pensiun. Bapak mungkin liburan ke Bali. Sambil menikmati pantai di Bali. Karena segala kuasa di sorga telah diberikan kepada Yesus. Terus yang berkuasa sebelumnya kemana dia pergi? Pensiun. Tidak ngapa-ngapain. Tetapi kalau itu kebenarannya bahwa berarti dia adalah Tuhan. Karena segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Maksudnya kembali kepada kemuliaannya. Dan itu berarti Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia adalah Tuhan. Jangan lupa itu. Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaannya. Amin. Yang kedua, saya mau bicara adalah tentang pribadinya. Tadi kita bicara tentang kuasanya. Sekarang saya bicara yang kedua adalah pribadinya. Matius 16 ayat 13 sampai 36. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia berkata kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Nah, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka secara personal. Tadi kan kata orang, sekarang bagi kamu. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? So Tuhan Yesus bertanya a very personal question bagi murid-muridnya. Menurut kamu saya siapa? Maka Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi anak manusia memiliki pribadi sebagai anak Allah yang hidup. Nah, kata-kata anak Allah yang hidup itu maksudnya Allah yang jadi manusia. Tidak ada hubungan dengan mencari Tuhan memiliki hubungan kemudian lahirlah manusia. Bukan itu maksudnya. Itu yang disalah mengerti oleh orang, dipikir Allah melakukan hubungan suami istri dengan Maria kemudian lahirlah Yesus. Bukan begitu maksudnya. Kata-kata anak Allah berarti Allah yang menjadi manusia dalam rupa diri Yesus Kristus. Bukan pada saat dibaptis, tapi sejak dari lahir, sejak bahkan sebelum dia diciptakan, Tuhan sudah merancang itu supaya dia menjadi manusia, menjadi korban pendamaian supaya kamu dan saya bisa diselamatkan hari ini. Karena kepercayaan kita kepada Kristus sebagai Tuhan itu sendiri. Tapi lihat, walaupun dia seorang powerful, pribadinya, Matius 8:20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan kubur. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lihat ya, bahkan binatang buas saja, binatang liar saja memiliki tempat. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak punya rumah maksudnya. Kata Kristen, itu berarti orang-orang yang mirip dengan Yesus. Yesus memberikan gambaran kesederhanaan dalam hidupnya. Dia adalah Allah yang boleh memilih jadi apa saja. Dia boleh mendesain kerajaan Israel menjadi kerajaan yang kekal sampai dia datang sebagai raja dan keturunan daripada Daud. Tapi dia memilih untuk datang sebagai manusia biasa. Lahir di kandang, di tempat di mana binatang diletakkan. Karena rendah hati. Dan kalau itu gambarannya,
Bagaimana bisa sekarang kekristenan bisa menjadi berbeda. Gambaran tokoh-tokoh agama Kristen dengan semua harta kemuliaannya dan kemewahan mereka. Dengan semua gambaran bahwa semakin kamu kaya karena kamu melayani, semakin kamu diberkati Tuhan. Gambaran Yesus yang mana yang mereka lagi lihat? Yesus siapa yang mereka ikuti? Karena Yesus dalam Alkitab berkata, aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepalaku. Dan kalau gambaran dan pengertian daripada murid Yesus adalah orang-orang yang mirip dengan Yesus, yaitu Kristen. Pertanyaan saya adalah, Christ yang mana mereka ikuti? Mungkin Christ yang besar di Amerika, yang punya segala sesuatunya, jadi datang dalam kemewahannya, dan harta penting karena dengan berharta, itu menjadi hal yang sangat luar biasa bagi mereka dalam pelayanan mereka. Matius 11:19. Ketika Anak Manusia datang, ia makan dan minum dan mereka berkata, lihat, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat mengucukan orang berdosa, tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Yesus yang adalah Allah yang Maha Suci bergaul dengan orang-orang berdosa. Hari ini siapa yang menjadi teman kita? Kita berteman di tempat terang yang gak ada terang-terangnya. Kita mempengaruhi dunia tempat gelap, baru terang itu menjadi berguna terang itu. Kalau kita dari lahir sampai besar, kita dari lingkungan gereja, teman-teman orang gereja, semua orang gereja, di mana terangnya? Paling kita menerangi yang sudah terang, yang lagi pudar lilinnya. Di dunia sana, brothers and sisters, butuh terang itu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Matius 11:28-30. Sama, masih dalam pernyataan Anak Manusia. Dia bilang Yesus dikatakan memberikan kelegaan. Dia bukan cuma Allah yang Maha Kuasa, Allah yang rendah hati, tetapi Allah yang betul-betul mau kasih orang itu kelegaan, mau kasih orang itu ketenangan dalam hidupnya. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena akulah melembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dia berbicara gambaran, sebab saya rendah hati. Kita bilang kita rendah hati, itu sombong. Tapi dia mengaku dia rendah hati. Dan bukan cuma rendah hati, dia lemah lembut. Dan bukan cuma rendah hati dan lemah lembut, dia mau kasih kita kelegaan, dia kasih keringan kok yang dikasih. Itu gambaran daripada Yesus itu. Di mana dia bukan cuma Allah yang berkuasa. Dia bukan cuma Allah yang luar biasa, tapi dia memilih untuk dalam kesederhanaannya. Tetapi bukan cuma kesederhanaan, sifatnya, sikapnya, betul-betul mau membantu orang, bergaul dengan semua orang. Menaruh kebenaran. Dan bahkan mau menuntun orang supaya makin dekat kepadanya. Itu adalah Anak Manusia itu. Kita pergi, pasti kaum ibu mungkin ya suka belanja di IKEA. Di foto ini adalah gambaran daripada pemilik IKEA. Kekayaan waktu dia meninggal tahun 2015, ada 785 triliun rupiah kekayaan yang ditinggalkan. Tapi yang dia pakai, mobil sehari-hari, adalah mobil Volvo 240 GL hatchback. Nah, harganya di Indonesia karena mungkin mobil antik mungkin bisa 150 juta. Atau mungkin kalau dia tidak hatchback, dia bentuk sedan, mungkin 50-60 juta. Orang yang memiliki kekayaan sampai ratusan triliun rupiah memilih untuk naik mobil sederhana. Saya tidak berkata bahwa kalau gitu kita naik mobil sederhana, bukan itu poinnya. Tapi maksud saya adalah kalau manusia, orang yang berharta ini bisa menunjukkan kesederhanaan. Bagaimana dengan kita, orang-orang Kristen? Bagaimana dengan kita yang melayani Tuhan? Saya tidak berkata sekali lagi bahwa kalau gitu kita harus sederhana hidup kita. Tapi hati kita, pemikiran kita, sikap kita menunjukkan kesederhanaan itu. Jangan sampai kita kelihatan sederhana, tapi pikiran kita, hati kita penuh dengan kemewahan. Dan kita menghormati orang oleh karena kemewahan. Kita lihat orang sederhana, kita hilang rasa hormat. Karena bagi kita sederhana itu kurang penghormatan. Sementara Yesus memilih di dalam kesederhanaan. Itulah membedakan. Hari ini orang boleh memakai mobil mewah, tidak ada apa-apa.
tapi hatinya sederhana. Pemikirannya sederhana, memandang orang dalam kesederhanaan. Atau sebaliknya orang kelihatan sederhana, tapi pikirannya penuh dengan kemewahan. Hatinya penuh dengan kemewahan, memandang orang dari kemewahan. Itu yang menjadi masalah dalam dunia saat ini. Dia adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, dan memilih secara pribadi menunjukkan kesederhanaan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan. Itu pribadinya. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah tujuannya. Apa tujuan anak manusia datang menjadi manusia? Kalau kita baca Matius 26, 1-2. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Yesus berkali-kali sudah memberitahukan kepada murid-muridnya tentang anak manusia akan disalibkan. Nah, bagi kita memahami bagaimana bisa yang tadi datang dalam kemuliaan itu memberikan dirinya disalibkan, buat apa coba? Yang adalah Allah itu kemudian dalam kesederhanaan dan bahkan berkata akan diserahkan untuk disalibkan. Matius 26 ayat 45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Sekarang bukan cuma disalibkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan diserahkan kepada orang berdosa. Bagaimana Allah yang Maha Suci itu membiarkan tubuhnya secara fisik diperlakukan secara tidak semena-mena, secara sembarangan oleh orang-orang berdosa. Buat apa tujuannya itu? Matius 20:28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan, untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekarang dia tidak saja datang bukan untuk melayani saja. Bukan cuma melayani, tapi kasih nyawanya untuk menjadi tebusan, ransom bagi banyak orang. Itu adalah Tuhan kita. Itu adalah anak manusia itu. Yang tidak saja datang dalam kekuasaan, dalam kemuliaan. Yang patut disembah dan patut dipuji dan patut ditinggikan. Secara pribadi seorang sederhana, rendah hati, lemah lembut. Dan bahkan bukan cuma pribadinya itu. Bahkan sampai dia rela memberikan tubuhnya mati di kayu salib. Supaya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena ini tujuannya. Matius 18 ayat 11. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Itulah hatinya. Dia ingin semua manusia diselamatkan. Dia ingin supaya semua orang itu mengenal kebenaran firman Tuhan dan diselamatkan. Tidak ada Tuhan mendesain dari lahir orang sudah tidak selamat atau orang selamat. Tidak ada. Dia ingin supaya semua manusia diselamatkan karena itu tujuannya. Lukas 19:8-10. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Sebab orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas berkata bukan cuma dia menyelamatkan, dia cari. Dia cari yang hilang. Dia tidak saja datang dalam kemuliaan. Tetapi memilih untuk menjadi pribadi yang serendah hati, yang sederhana. Dan bahkan rela mati. Karena dia ingin mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah anak manusia yang kita sembah itu hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah Tuhan kita. Itulah Yesus Kristus Mesias Tuhan kita. Yang kita sembah karena dia adalah Allah di dalam kemuliaannya dan menjadi manusia. Kenapa? Karena dia adalah betul-betul mau kita lihat dan memahami. Bahwa dia bukan cuma Allah yang punya kuasa. Dia bukan cuma Allah yang datang dalam kemuliaannya sebagai anak manusia. Tapi dia adalah seorang pribadi yang ditunjukkan dalam kehidupan pribadinya. Dia rendah hati.
Dia lemah lembut, dia sabar, dia mau bergaul dengan siapa saja. Karena dia pingin supaya semua orang diselamatkan. So dia has a power sebagai Tuhan. Dia menjadi pribadi yang rendah hati. Dan dia memiliki tujuan supaya bisa mengasihi semua orang. Dan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini Yesus adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita, the Son of Man, mari kita memiliki sifat dan pikiran dan perasaan seperti dia. Rendah hati dan mau melayani dan menyelamatkan semua orang. Kemuliaan diberikan kepada Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, semoga kami makin kuat keyakinan kami dalam Engkau. Semoga kami mau melayani Engkau lebih lagi dan berubah sesuai dengan apa yang Engkau mau. Bila kami menjadi orang yang mengenal Engkau dalam kuasa Engkau, tetapi juga mengenal Engkau melalui pribadi Engkau, dan bahkan melayani Engkau dengan tujuan Engkau, supaya kami bisa memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.